Halo semuanya, apa kabar? Kita lanjutkan materi perkuliahan di mata kuliah Matematika Discrete. Untuk sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas algoritma? Mari kita ikuti slide berikutnya. Nah, di sini algoritma dulu ya, menurut Pak Rinaldi Munir. Ini mungkin kalian juga sudah mempelajari algoritma itu seperti apa. Jadi algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah penyelesaian ya, masalah secara sistematis ya. Di mana di sini algoritma yang kita bangun itu harus benar dan bagus, efisien, dan algoritma yang benar mungkin tidak berguna untuk jenis dan ukuran masukan tertentu ya, karena waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut atau ruang memori yang diperlukan untuk struktur datanya itu bisa terlalu besar. Kemangkusan algoritma itu diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memory yang dibutuhkan untuk menjalankan ya. Ini kemangkusan itu istilahnya mungkin bisa kita sebutkan ya bagus ya istilahnya ya. Jadi efisiensi algoritma atau kebagusan dari suatu algoritma itu bisa diukur dari jumlah waktu dan ruang space memory yang dibutuhkan untuk menjalankannya ya. Algoritma yang mangkus adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang ruang yang sedikit ya. Itu algoritma yang bagus, tapi gimana outputnya ya, outputnya pun nanti harus akan dibandingkan. Nah, terus kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma itu bergantung pada ukuran masukan. Nah, ini ya, yaitu jumlah data yang diproses, di mana biasanya jumlah data ini kita notasikan sebagai N ya. Waktu atau ruang yang dibutuhkan oleh algoritma dinyatakan sebagai fungsi dari N. Mana yang lebih baik ya di sini? Apakah menggunakan algoritma yang waktu eksekusinya cepat dengan komputer yang standar, ataukah menggunakan algoritma yang waktunya tidak cepat tetapi dengan komputer yang cepat? Nah, misalnya kita punya suatu penyelesaian masalah tertentu ya, itu bisa tersedia algoritma yang waktu eksekusinya dalam order eksponensial itu biasanya 2 pangkat N ya, dengan N adalah jumlah masukan yang diproses. Jadi nanti ada jenis algoritma yang seperti itu ya, atau mungkin kalian juga sudah menemukan sekarang ada algoritma yang ordernya itu eksponensial 2 pangkat N ya. Nah, sebuah komputer yang mampu menjalankan program dengan masukan berukuran N tersebut dalam waktu 10 min 4 kali 2 pangkat N per detik, maka jika dia N-nya adalah 10, maka itu membutuhkan waktu eksekusi kira-kira 1 per 10 detik. Kalau N-nya 20, maka 2 menit. Ya. Kalau N-nya 30, maka bisa lebih dari 1 hari. Nah, itu dinamakan sebagai algoritma yang mempunyai order eksponensial. Nah, berarti nanti eksponensial itu yang ini ya. Nah, dia tergantung jumlah datanya dan jumlah kompleksitas waktunya pun akan semakin tinggi ya. Kalau kita pasang 10 pangkat min 6 juga, ini hampir sama. Nah, cuman kalau kita nggak pakai eksponensial, nah jadi dia akan melandai seperti ini ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kebutuhan waktu dan ruang ya. Jadi kebutuhan waktu suatu algoritma itu biasanya dihitung dalam satuan detik, mikrodetik, dan sebagainya ya. Sedangkan kalau kebutuhan ruang memori itu biasanya dihitung dalam satuan byte ataupun kilobyte. Nah, kebutuhan waktu sebuah algoritma biasanya dilakukan dengan mengeksekusi langsung algoritma tersebut pada sebuah komputer ya. Nanti lalu dihitung nih berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan N yang berbeda-beda ya. Perhitungan ini kurang dapat diterima karena 2 alasan berikut. Yang pertama pasti dari segi arsitektur komputernya ya, yang berbeda, yang menghasilkan waktu yang berbeda pula untuk melaksanakan operasi dasarnya gitu ya. Yang kedua itu adalah kebutuhan waktu sebuah algoritma itu tergantung dari bahasa pemrogramannya atau compiler dari bahasa pemrogramannya ya. Compiler yang berbeda akan menerjemahkan program ke dalam kode mesinnya pun akan berbeda pula ya, sehingga akibatnya kode mesin yang berbeda akan menggunakan ruang memori dan memerlukan untuk pelaksanaan program yang berbeda pula ya. Contohnya misalkan dulu kalau pengalaman menggunakan Java ya, kalau Java itu biasanya lebih besar ya penggunaan ruang memorinya, meskipun dari segi eksekusinya mungkin bisa lebih cepat ya. Nah, itu salah satunya. Jadi perbedaannya itu kurang dapat diterima ya kalau misalnya kita mengeksekusi suatu algoritma karena 2 alasan ini. Yang pertama dari arsitektur komputernya, yang kedua dari compiler bahasa pemrogramannya. Nah, model abstrak pengukuran waktu atau ruang itu harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun ya. Dan model abstrak ini dapat dipakai untuk membandingkan 2 algoritma yang berbeda atau beberapa algoritma yang berbeda. Nah, di sini makanya diketahui istilah kompleksitas algoritma itu adalah besaran yang menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang algoritma ini. Maka disebut sebagai kompleksitas algoritma. Nah, nanti kompleksitas algoritma ini akan ada 2 ya. Yang pertama kompleksitas waktu, yang kedua adalah kompleksitas ruang ya.
Untuk kompleksitas waktu itu diekspresikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Sedangkan kompleksitas ruang diekspresikan sebagai jumlah memori yang digunakan oleh suatu data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Nah, ini terminologi kompleksitas waktu atau ruang ya. Jadi ukuran masukan data suatu algoritma itu berada di paling atas. Terus kompleksitas waktu Tn adalah jumlah operasi yang dilakukan untuk melaksanakan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n, dan ada kompleksitas ruang. Sn adalah ruang memori yang dibutuhkan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n, gitu ya. Nah, untuk kompleksitas waktu, maka langkah dalam mengukur kompleksitas waktu itu ada 2 tahapan ya. Yang pertama itu kita harus menetapkan ukuran masukannya. Yang kedua, hitung banyaknya operasi yang dilakukan oleh algoritma tersebut ya. Misalkan di dalam sebuah algoritma itu terdapat banyak sekali jenis operasi, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perbandingan, ada pembagian, ada pembacaan, ada pengembangan prosedur dan sebagainya. Nah, misalkan kita mempunyai algoritma seperti ini ya, hitung rata dari inputnya ada itu integer dan outputnya bukan suatu nilai rata-rata ya. Jadi masukannya A1, A2 sampai AN, keluarannya itu adalah nilai rata-rata. Maka inilah algoritmanya. Nah, cara menghitung dari kompleksitas waktunya itu, pertama, kita definisikan dulu di sini kita memiliki 3 buah jenis operasi ya. Yang pertama jenis operasinya itu adalah pengisian nilai ya, assignment ya. Di sini kita ada pengisian nilai. Terus yang kedua ada tambah. Ya, di sini juga kita ada tambah. Dan terakhir ada pembagian ya. Kompleksitas waktu algoritma itu dihitung dengan cara menghitung masing-masing jumlah operasinya. Jika operasi tersebut berada di dalam sebuah kalang atau loop, maka jumlah operasinya bergantung pada berapa kali hal tersebut diulang atau loop tersebut diulang. Ya, di sini kan ada for ya. Ini berapa kali nih? Atau maaf, bukan ada for ya, ada pengulangan ya, ada menggunakan while. Ini berapa kali nih? Berarti nanti diukur berdasarkan n-nya itu berapa ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita nanti tadi di dalam algoritma tersebut ada berapa macam nih pengisian. Oh, ini 1 kali, ini ada beberapa kali ya karena ini loop, ini juga loop, ini sekali ya. Maka di sini untuk operasi pengisian nilai saja kita mempunyai jumlah operasi T1 sama dengan 1 tambah 1 ya tambah n tambah 1, maka akan menghasilkan 3 tambah 2n. Sedangkan kalau operasi penjumlahan itu ada n kali dengan n kali, ini semuanya ada di dalam loop. Sehingga T2 itu sama dengan n tambah n sama dengan 2n. Dan pembagian terakhir itu ada 1 kali di luar loop ya. Maka di sini akan T3 sama dengan 1. Maka kompleksitas waktu keseluruhan algoritma tadi itu kita tinggal jumlahkan saja ya. 3 tambah 2n, 2n tambah 1. Maka akan menghasilkan 4 ditambah 4n. Nah, kompleksitas waktu ini nanti akan dibagi menjadi 3 macam ya. Ada kompleksitas waktu untuk kasus terburuk ya, worst case. Itu dinotasikan sebagai Tmax n, itu kebutuhan waktu maksimum yang diperlukan sebuah algoritma sebagai fungsi dasar dari atau sebagai fungsi dari n ya. Ada juga kompleksitas waktu untuk kasus terbaik ya, best case ya. Itu dinotasikan sebagai Tmin n, itu kebutuhan waktu minimum yang diperlukan sebuah algoritma sebagai fungsi dari n. Tapi ada juga yang kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata ya. Itu dinotasikan sebagai T average n, itu kebutuhan waktu rata-rata yang diperlukan algoritma sebagai fungsi dari n. Misalkan kita mempunyai algoritma lagi ya, seperti ini algoritmanya. Ya. Di sini kita akan menghitung kompleksitas waktu terbaik, terburuk, dan rata-rata dari algoritma tersebut. Ya, kasus terbaiknya misalkan di sini terjadi bila A1 sama dengan X, maka operasi perbandingan elemen A1 sama dengan X hanya dilakukan sekali saja. Ya. Tapi kalau kasus terburuknya ini ada di akhir ya, maka berarti kalau ada di akhir berarti kita definisikannya sebagai n. Dan kalau rata-rata berarti nanti tinggal dibagi saja ya. Ini berapa jumlahnya dibagi n, maka hasilnya adalah n tambah 1 dibagi 2. Nah, itu cara mengukur kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus rata-rata. Nah, terus kompleksitas waktu juga itu akan dinotasikan dalam bentuk asimptotik ya. Itu biasanya sebagai O besar atau istilahnya itu big O ya. Nah, misalkan ini paralel mudir, Tn sama dengan big O, Fn, Tn adalah big O, Fn yang artinya Tn itu berorder paling besar, Fn. Bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn ini kurang dari C kali F
n gitu ya. Untuk n itu lebih dari sama dengan n0. Nah, di sini kita melihat perbandingannya ya. Jadi big O besar ini memiliki makna bahwa jika sebuah algoritma mempunyai waktu asimptotik OFN atau big OFN, maka jika n dibuat semakin besar, maka waktu yang dibutuhkannya itu tidak akan pernah melebihi dari suatu konstan C dikalikan dengan Fn ya. Maka di sini ya, ini algoritma yang kita, maka dia tidak akan melebihi dari C kali Fn yang ini ya. Nah, bila Tn sama dengan AM n pangkat m ditambah am kurang 1 nm kurang 1 dan selanjutnya itu adalah polinom derajat m, maka Tn ini sama dengan big O n pangkat m ya. Misalkan T1n big O Fn dan T2n itu big O Gn, maka nah ini ya hasilnya. Kalau T1 tambah T2n maka big O max Fn sama Gn ya. Kita pilih paling yang maksimum. Dan bisa juga T1n tambah T2n itu sama big O Fn tambah Gn. Ada juga yang C, T1n dikalikan dengan T2n maka big O Fn dikali big O Gn atau big O Fn kali Gn ya. Nah, ada juga big O Cfn sama dengan big O Fn. C adalah konstantannya yang tadi ya. Dan Fn adalah big O dari Fn. Nah, itulah kompleksitas waktu dari asimptotiknya sendiri. Nah, aturan untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotik itu cara yang pertama itu jika kita mengetahui ya kompleksitas waktu Tn itu untuk suatu algoritma sudah dihitung, maka untuk kompleksitas waktu asimptotiknya dapat langsung ditentukan dengan mengambil suku yang mendominasi fungsi T dan menghilangkan koefisiennya. Ya, misalkan di sini kita mempunyai suatu perencanaan beruntun dan kita mengetahui jumlah kompleksitas waktunya Tn-nya. Sekarang Tmin-nya itu n sama dengan 1, maka hasilnya adalah untuk waktu asimptotiknya itu adalah big O 1 ya. Sedangkan kalau Tmax n itu sama dengan n, maka big O n. Sedangkan kalau average tambah 1 bagi 2, maka ini akan sama dengan big O n juga ya. Itu adalah kompleksitas waktu asimptotiknya. Nah, untuk kompleksitas waktu asimptotik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Di sini untuk pengisian nilai, assignment, operator aritmatika, read and write, pengaksesan alat menarik itu biasanya membutuhkan waktu big O 1 ya. Sedangkan kalau while C2S ya, dan repeat S until C ini semacam suatu perulangan ya. Maka untuk kompleksitas asimptotiknya itu berdasarkan jumlah pengulangannya ya, dikalikan dengan kompleksitas waktu dari isi dari algoritma tersebut atau badan dari C dan S tersebut ya. Dan jika C dan S1 dan S2 itu membutuhkan waktu TC ditambah max TS1 TS2. Yang dalam hal ini TC, TS1 dan TS2 ini adalah merupakan suatu kompleksitas waktu dari C, S1 dan S2 ya. Case-nya misalkan seperti ini, A sama dengan A1 bagi S1 ya, A sama dengan A2 bagi S2 dan sampai ke N. Maka di sini memerlukan waktu maksimumnya itu TS1, TS2 sampai TSN ya. Dalam hal ini TS1, TS2, TSN adalah kompleksitas waktu dari S1, S2 dan Sn ya. Untuk perulangan for, kompleksitas waktu itu perulangan itu kompleksitas waktunya itu berdasarkan dari kompleksitas waktu badannya ya. Yaitu jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu dari badan. Ini sama ya. For ini sama dengan while dan repeat until yang tadi. Nah, sedangkan untuk fungsi atau prosedur rekursif itu digunakan teknik perhitungan kompleksitas dengan relasi recurrence ya. Jadi ini disesuaikan dengan isi dari fungsi dan prosedur tersebut.